Baik, kita ketemu lagi pada slide lanjutan yang kemarin terkait dengan tata aturan perkuliahan online SIAKAD UBK semester ganjil 2020-2021. Sebagai pengantar awal dari perkuliahan pertama kita. Nah, jadi yang kemarin kita sudah bahas di slide sebelumnya, video slide sebelumnya adalah terkait dengan how to manage your time, mengatur waktunya, karena di sana ada deadline yang harus diperhatikan betul. Kita akan ada 12 kali pertemuan, 6 kali pertemuan online sebelum UTS, dan 6 kali pertemuan online sebelum UAS. Ada deadline di sana, ada jadwal dan segala macamnya. Anda harus perhatikan itu semua. Nah, saya akan memulai kembali terkait dengan kenapa kita buat sebuah tata aturan ini, maksud dan tujuannya seperti apa, lalu hal-hal yang harus kita antisipasi. Baik, sebelum ke sana saya akan quote, kemarin kita quote dari Bung Karno, lalu saya akan quote kata-kata dari saya sendiri. Anda perhatikan di sini apa namanya, terkait dengan kata-kata ini. Tolong perhatikan betul, karena ini dasar dalam pemahaman kita sebagai mahasiswa manajemen. Anda perhatikan di situ, jika selalu mengupayakan pada kondisi efektif dan efisien, maka sesungguhnya saya, Anda telah mengaplikasikan ilmu manajemen. Poin besar itu sepanjang saya mengajar, saya mempelajari terkait dengan manajemen, poin intinya adalah itu. Anda pahami betul definisi dari manajemen, ujung-ujungnya kemana. Pada situasi kondisi dua kata itu, efektif dan efisien. Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah ada kata bahasa Indonesianya, sangkil dan mangkus. Nah, cek nanti di sana. Oke ya, jadi pahami betul kondisi efektif dan efisien. Itu yang akan dituju sesungguhnya. Nah, kembali saya akan mencoba menginformasikan terkait dengan situasi pandemik ini, lalu ada respon dari fakultas, dari rektorat terkait kenapa kita melakukan daring atau online ya dalam perkuliahan ini. Saya harus selalu mengacu pada satu sikap atau tindakan itu pada dasar atau based on-nya. Anda pun sebagai mahasiswa harus selalu bersikap seperti itu, bertindak seperti itu, ada dasar, ada acuan, tidak sembarangan. Sehingga kita bisa berargumentasi kalau terjadi apa-apa. Oke, saya lihat kenapa ada tata aturan perkuliahan online SIAKAD, yang saya sebut teaching learning from home. Itu maksud dan tujuannya karena kita mengantisipasi dari kebijakan physical distancing akibat pandemik. Nah, kemarin saya bahas terkait dengan itu, ada banyak nalar-nalar yang memang antara fears, ada ketakutan, dan bahaya ini menimbulkan sesuatu yang rada aneh dalam pemahaman. Oke, tapi anyway kita tetap pada posisi itu untuk mengantisipasi maksud dan tujuannya untuk physical distancing. Ya, yaitu dari. Lalu kemudian ada acuan pengumuman rektor nomor 006 garis miring Rek UBK tahun 2020 tanggal 16 Maret. Kita harus lakukan perkuliahan daring atau online. Ini pun mengacunya pada Menteri Pendidikan tentunya. Lalu bagaimana kita mengantisipasi dan mengaplikasikannya kalau terjadi situasi itu, yaitu membuat proses belajar mengajar tetap berlangsung seefisien dan seefektif mungkin. Nah, saya dalam mencoba itu mengaplikasikan seperti tadi quote saya, karena inti dari manajemen itu harus ke efektif dan efisien. Lalu kemudian pesertanya, nah, seluruh mahasiswa per mata kuliah dan dosen pengampunya. Jadi ada
berapa mata kuliah yang saya ampu. Kemudian di peserta ini saya akan atur ke dalam 6 kelompok. Anda buat masing-masing kelas ada 6 kelompok belajar. Kalau ada mahasiswa 24 ya dibagi saja supaya merata. Jadi setiap kelompok misalkan ada 4, ada ketua kelompoknya, kelompok saya sebut sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kurang lebih itu. Nah, kemudian seluruh mahasiswa harus join ke si akad UBK. Karena itu poin pentingnya ya. Kita tidak gunakan, sebelumnya saya gunakan Google Classroom. Kita coba si akad ini ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya lah tentunya. Nah, media komunikasi penting sekali. Kita harus tetap efektif tadi dan efisien. Makanya saya minta membuat WAG, WhatsApp Group di setiap mata kuliah. Nah, dulu saya buat tuh ada supaya tidak terlalu crowded gitu ya. Saya lihat jumlah mahasiswa oke lah, mungkin disatukan saja supaya nanti tidak 2 kali. Saya buat dalam masuk ke sana, ke grup sana, ketua kelasnya buat grup WAG mata kuliah misalkan etika bisnis atau manajemen keuangan, saya masukkan di situ supaya nanti lancar kalau ada informasi, ada bertanya dan segala macam, saya tidak bisa jawab, mahasiswa yang lain bisa jawab. Lalu tadi setelah WAG ada si akad, lalu email, nah, tolong catat email ke saya, nanti akan ada pengiriman UTS, UAS atau tugas-tugas itu melalui email. Email saya ada Golf Fanta Delta Echo 5 Alpha gfdela@yahoo.com. Bisa berkomunikasi melalui email saya atau media lainnya lah, disesuaikan seperti apa. Karena kita banyak ya. Dan TikTok pun sebagai sebuah media. Kemudian materi bahan dan sumber belajar. Seperti yang kemarin saya di video sebelumnya, saya tidak pernah membatasi atau mengacu pada satu referensi. Saya ingin mahasiswa mengeksplor di sumber mana. Tapi sekali lagi harus ada catatan sumber belajarnya yang memang kredibel. Jangan blog segala macam gitu ya. Jurnal-jurnal boleh. Atau ada di Wikipedia sekarang pun jadi sumber, walaupun tetap Anda harus mengkritisi sumber itu seperti apa. Jadi Anda bisa di media searching Google, sumber materi YouTube, website, jurnal ilmiah, artikel pendukung lainnya. Dan buku bacaan teori, Anda silahkan ke toko buku, Anda cari tentang etika bisnis atau manajemen keuangan, ada banyak dari penulis buku terkait itu. Serinya banyak. Nah, sumber-sumber yang kredibel silahkan ya, saya tidak batasi, silahkan Anda explore dengan penuh sukacita. Nah, hal yang lain di poin kelima adalah kita selalu akan beradaptasi, penyesuaian. Kalau di sini agak terganggu, kita bisa nanti buka Google Classroom. Tapi sementara kita efektifkan di si akad yang kita miliki. Kemudian poin penting yang kemarin saya akan ulang sedikit adalah terkait dengan proses belajar ini, penekanannya sebagai teaching learning from home. Anda semua itu sebagai guru dan sekaligus mahasiswanya. Kemandirian. Jadi proses belajar mengajar yang kemarin saya bilang, kalau siswa itu ya pakai dengan pedagogik gitu. Disuapin, diberikan tugas-tugas. Nah, tapi di konteks Anda sebagai mahasiswa, proses belajarnya andragogi. Kemarin saya bilang, Anda silakan cari apa itu perbedaan pedagogi dan andragogi. Oke. Selanjutnya tadi saya akan sekilas informasikan tentang workflow teaching learning from home itu di si akad ya. Yang tadi ada di dosen dengan kelompok 1 sampai kelompok 6 itu di dalam satu grup. Tapi saya bilang itu nggak perlu langsung saja satu grup di dalam mata kuliah itu dan saya ada di sana. Jadi interaksi antara dosen dengan ketua
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan mahasiswa keseluruhan sebagai anggota grupnya itu langsung terinformasikan dengan sesegera mungkin. Itu poinnya. Jadi WAG kita maksimalkan untuk kita berkomunikasi. Jadi Anda jangan segan-segan saja, saya 24 jam, kecuali saya tidur ya nggak responnya pasti akan slow, saya saat buka oke. Tapi minimal saya ada banyak grup WA gitu ya. Tapi ya di jamnya itulah mudah-mudahan supaya nanti saya lihat langsung dia respon. Kalau tidak respon juga Anda telepon segera. Supaya nanti saya bisa segera respon mungkin melalui ketua kelasnya. Oke. Nah, ini tadi sekilas gambaran terkait dengan workflow-nya. Jadi dosen dengan ketua kelompok kita tarik langsung saja melalui WAG. Jadi ada satu sinergi WAG untuk memperlancar lagi kalau ada di si akad, karena si akad terbatas di WAG anytime. Kurang lebih itu. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya.